di sini saya akan menyampaikan materi tentang konsep pemahaman wawasan Nusantara. Seperti yang kita tahu, dalam bahasa Indonesia, wawasan yang berarti pandangan atau penglihatan atau juga konsep. Sedangkan Nusantara secara umum merujuk kepada Kepulauan Indonesia. Konsep pemahaman wawasan Nusantara merupakan konsep pemahaman tentang keberagaman wilayah, budaya, sumber daya alam, serta potensi Indonesia sebagai negara kepulauan. Nah, dengan adanya ini mengajarkan kita tentang memahami dan menghargai tentang keberagaman tersebut untuk memperkuat kesatuan bangsa. Nah, pada konsep ini bertujuan untuk membentuk kesadaran kolektif atas identitas, kekayaan, serta potensi yang dimiliki bangsa Indonesia sebagai entitas negara kepulauan. Wawasan Nusantara sendiri terbagi dari dua kata, yaitu wawas yang berarti melihat, serta nusa yang berarti kepulauan. Konsep ini menggambarkan pandangan dan sikap bahwa bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungan yang beragam dan bernilai strategis, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan negara untuk mencapai tujuan nasional. Sejarah panjang Nusantara menunjukkan bahwa perpecahan wilayah pada akhirnya merugikan bangsa Indonesia sendiri. Oleh karena itu, persatuan menjadi kebutuhan yang diadopsi sebagai konsep wawasan Nusantara untuk menyatukan cara pandang nasional. Setelah kemerdekaan, pada 13 Desember 1997, lahirlah Deklarasi Juanda yang mengusung konsep wawasan Nusantara. Konsep ini juga diterima secara konsensus oleh seluruh bangsa dunia melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Saya akan membahas tentang urgensi. Yang pertama yaitu urgensi wawasan Nusantara di era modern sekarang ini dapat menimbulkan pemecahan dan juga kegaduhan, di mana mengakibatkan wawasan Nusantara ini sangat dibutuhkan bagi bangsa Indonesia. Urgensi wawasan Nusantara sangat dijunjung tinggi dan amat penting. Saya akan menjabarkan beberapa kepentingan dan ketinggian wawasan Nusantara ini. Yang pertama yaitu wawasan Nusantara ini menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Yang kedua, wawasan Nusantara ini dapat mewujudkan semangat Bhinneka Tunggal Ika, di mana semangat Bhinneka Tunggal Ika ini dapat mengakibatkan keberagaman itu menjadi satu, seperti halnya perbedaan suku, perbedaan agama, perbedaan ras, perbedaan bahasa dapat disimpulkan di dalam Bhinneka Tunggal Ika ini, yang membuat keanekaragaman itu semua dapat bersatu melalui urgensi wawasan Nusantara ini. Yang ketiga yaitu memperkuat kedaulatan Nusantara, yaitu untuk melindungi wilayah Indonesia dan menjaga kekayaan alam Nusantara. Yang keempat yaitu mengembangkan potensi maritim, di mana yang sama-sama kita ketahui negara Indonesia ini kaya dengan potensi alamnya. Kelima yaitu menghadapi tantangan global. Yang keenam yaitu membangun identitas nasional, di mana membangun identitas nasional ini dapat meningkatkan rasa nasionalisme dan juga patriotisme. Dan yang ketujuh yaitu menjaga keberlangsungan pembangunan nasional. Yang kedelapan yaitu mewujudkan cita-cita nasional, yang tidak lain dan tidak bukan yaitu untuk memakmurkan, mensejahterakan rakyat, menjaga kedaulatan, menjaga keadilan, dan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Baik, selanjutnya kita masih akan membahas mengenai urgensi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara memiliki urgensi yang penting untuk dinamika geopolitik, sejarah, budaya, dan ekonomi. Urgensi yang dapat disoroti antara lain pada keamanan dan pertahanan. Indonesia terdiri atas ribuan pulau yang tersebar di antara Samudra Hindia dan Pasifik. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai titik strategis dalam geopolitik global. Memahami geografi penting untuk melihat bagaimana kepentingan global dan regional bisa berdampak pada Indonesia. Selanjutnya pada pembangunan ekonomi. Ini sangat penting karena Nusantara memiliki kekayaan alamnya yang melimpah, di antaranya seperti minyak, gas, batu bara,
timah, dan berbagai jenis mineral lainnya. Memahami potensi sumber daya alam ini penting untuk mengembangkan industri primer dan sekunder, serta sebagai sumber pendapatan negara. Oke, selanjutnya yaitu alasan perlunya wawasan Nusantara. Yang pertama yaitu wawasan Nusantara sebagai wawasan pembangunan, yaitu meliputi kesatuan pencakupan politik, kesatuan ekonomi, kesatuan sosial dan politik, dan kesatuan keamanan. Yang kedua yaitu wawasan Nusantara sebagai wawasan pertahanan dan keamanan negara, merupakan geopolitik Indonesia dalam lingkup tanah air Indonesia sebagai satu kesatuan dalam seluruh wilayah dan segenap kesatuan bangsa. Yang ketiga yaitu wawasan Nusantara sebagai wawasan kewilayahan dalam pembahasan ini agar negara tidak terjadi sengketa dengan tetangga. Di sini saya akan menjelaskan sumber historis pentingnya wawasan Nusantara dalam NKRI. Salah satu sumber historis yang menunjukkan pentingnya wawasan Nusantara adalah konsepsi Majapahit pada abad ke-14. Majapahit kala itu menyusung konsep Nusantara yang memandang kepulauan Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah. Selanjutnya, pada masa pergerakan nasional, tokoh seperti Sutarjo Kartohadikusumo mengembangkan konsep geologi Nusantara. Konsep ini menekankan adanya persamaan sejarah, budaya, dan tradisi di seluruh wilayah Nusantara. Momentum penting lainnya seperti Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Rangkaian sumber historis tersebut menunjukkan bahwa wawasan Nusantara memiliki akar yang kuat dalam sejarah perjuangan dan pembentukan identitas Indonesia. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sumber sosiologis wawasan Nusantara. Lahirnya konsep wawasan Nusantara juga dilatar belakangi oleh kondisi sosiologis masyarakat Indonesia. Seperti yang kita ketahui, bahwa bangsa Indonesia itu beragam dan terpecah-pecah sebelum merdeka. Bahkan antar bangsa Indonesia itu sendiri mudah terlukai dan diadu domba oleh Belanda melalui politik divide et impera. Dalam perang melawan Belanda, ada orang yang justru menjadi pengikat bangsa. Berdasarkan pada kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia, wawasan Nusantara pada awalnya berpandangan akan kesatuan dan keutuhan wilayah. Diperluas lagi sebagai pandangan akan persatuan bangsa. Bangsa Indonesia tidak ingin lagi terpecah-pecah dalam banyak bangsa. Untuk mewujudkan persatuan bangsa itu dibutuhkan penguat semangat kebangsaan secara terus-menerus. Semangat kebangsaan Indonesia sesungguhnya telah dirintis melalui peristiwa kebangkitan nasional 20 Mei 1908, ditegaskan dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, dan berhasil diwujudkan dengan proklamasi kemerdekaan bangsa pada tanggal 17 Agustus 1945. Oleh karena itu, jauh sebelum deklarasi Juanda 1957, konsep semangat dan kesatuan kebangsaan sudah tumbuh dalam diri bangsa. Bahkan semangat kebangsaan inilah yang berhasil membentuk satu bangsa merdeka. Hal di atas keadaan sosiologis masyarakat Indonesia dan juga keberlangsungan penjajahan yang memecah belah bangsa telah membelatar belakangi tumbuhnya semangat dan tekad orang-orang di wilayah Nusantara ini untuk bersatu dan satu nasionalitas. Dalam kebangsaan yakni bangsa Indonesia, semangat bersatu itu pada awalnya adalah bersatu dalam perjuangan pembebasan diri dari penjajahan dan selanjutnya bersatu dalam wadah kebangsaan Indonesia. Baik, selanjutnya merupakan sumber politis yang melatar belakangi adanya wawasan Nusantara. Secara politis, ada kepentingan nasional, bagaimana agar suatu wilayah yang utuh dan bangsa yang bersatu ini dapat dikembangkan, dilestarikan, dan dipertahankan secara terus-menerus. Kepentingan nasional itu merupakan turunan lanjut dari cita-cita maupun visi nasional ya secara bangsa Indonesia sebagai tertuangnya dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea kedua. Wawasan Nusantara ini bermula dari Deklarasi Juanda 1957. Selanjutnya kita dijadikan konsepsi politik kenegaraan.